Kenapa ini datangnya telat? Siangan, Pak. Kesiangan. Kenapa? Apa emangnya tidak ini tidak bisa bangun pagi? Udah, Pak. Oke, silakan dulu. Sudah siap untuk belajar? Assalamualaikum, Pak. Boleh saya masuk? Waalaikumsalam. Ayo masuk. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan duduk, Hikmah. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, Pak. Baik. Bagaimana dengan kabar orang tua kamu juga di rumah? Alhamdulillah, baik juga, Pak. Ya. Hikmah, apakah Hikmah tahu kenapa dipanggil oleh Bapak ke ruangan ini? Ya, tadi waktu pembelajaran di kelas, Bapak lihat kamu datang terlambat. Betulkah itu? Iya, Pak. Saya datang lambat ke sekolah. Ya. Mengapa Hikmah datang terlambat ke sekolah? Ya? Tentunya mungkin punya alasan yang jelas. Iya, Pak. Saya mau karena semalam saya bermain handphone. Nah, saya nggak tidur di rumah. Dan bangun sekolah, saya keluar tadi namanya biasa makan siang. Biasa makan siang lagi. Jadi saya telat. Apakah Hikmah mengetahui jam berapa sekolah kita masuk? Tahu, Pak, jam 7.15. 12 ya. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana Hikmah akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan kepada teman saya untuk memberi tugas yang tertinggal, Pak. Baik ya. Itu bisa dilakukan ya. Apakah besok akan ada masalah lagi? Ya. Dan tentunya tidak ya. Bagaimana caranya supaya kamu nanti bisa hadir tepat waktu di sekolah? Saya bisa hadir pada jam 9. Baik ya, Bapak hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Ingat Bapak bermain handphone apalagi kita sampai larut malam ya di situ. Jadi akan merugikan terhadap kesehatan dan paham. Baik, jika masih paham, silakan kembali ke kelasnya ya. Lanjutkan pelajaran. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Selesai. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah siap untuk belajar. Siap. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Assalamualaikum Pak, bolehkah saya masuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke masuk. Baik Pak, terima kasih. Silahkan duduk Meme. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana juga kabar orang tua kamu di rumah? Alhamdulillah baik juga Pak. Ya. Meme, apakah kamu tahu ya kenapa kamu dipanggil oleh Bapak ke ruangan ini? Tidak tahu Pak. Ya. Meme ya, tadi waktu pembelajaran di kelas, Bapak lihat kamu menggunakan sandal. Betulkah itu? Ya Pak, betul. Hari ini saya ke sekolah menggunakan sandal. Mengapa hari ini Meme tidak menggunakan sepatu dan malah menggunakan sandal? Tentunya Meme punya alasan yang jelas. Ya Pak, mohon maaf hari ini saya ke sekolah tidak menggunakan sepatu karena sepatu saya basah. Dan satu lagi, sepatu saya ukurannya tidak muat, jadi saya terpaksa harus menggunakan sandal. Meme, apakah Meme mengetahui peraturan di sekolah
Pak, saya akan menggunakan sepatu dari sekolah. Ya baik, Bapak hargai usaha Memen untuk memperbaiki diri. Ingat bahwa ya, menggunakan sepatu ke sekolah itu sudah menjadi aturan juga untuk keamanan kamu juga ya, untuk beraktivitas ya. Apakah Memen paham? Baik Pak, akan saya ingat. Terima kasih atas saya. Ya baik, jika Memen sudah paham, silakan kembali ke ruangan kelas untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya ya. Baik Pak, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati keluarga besar Pendidikan Islam Online, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu yang guru dan staf teknik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Selasa tanggal 24 Oktober 2023 kita masih bisa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada kesempatan hari ini kita mulai dengan mengucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya kali ini kepada Bapak Ustaz Abdul Sofyan SPD di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Irfan Farisi MPD sebagai calon guru penggerak di SMK ITL Habib. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK ITL Habib yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji tasyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah berkenan memberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita pada hari ini bisa menjalankan aktivitas kewajiban kita sebagai yaitu Dewan Guru di SMK Al-Habib. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dicurahkan dari baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'at sampai kepada kita seluruh umatnya yang selalu berharap syafaat. Mudah-mudahan kita telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Allah. Ibu bapak sekalian, pada kesempatan ini saya sebagai kepala sekolah menengah kejuruan Islam Terpadu Halim mengucapkan terima kasih kepada para dewan guru yang sudah bisa hadir, para khusus juga yang hari ini punya kegiatan ya, sebagai calon guru penggerak yang sudah beberapa kali dalam kegiatan untuk tentunya penguatan sebagai calon guru penggerak yang nanti akan mengabdi di sekolah ini. Yang mana pada hari ini juga ada semacam kegiatan
untuk calon guru penggerak, yaitu kegiatan diseminasi modul 1 4 tentang budaya positif. Kaitan dengan budaya positif, tentunya kita semua sudah paham. Di sekolah kita harus ditekankan agar semua para siswa-siswi, termasuk juga dewan guru, mempunyai budaya positif. Karena keuntungannya untuk kita semua. Budaya positif kalau tidak bisa diterapkan, ini tentunya akan menghambat kemajuan sekolah kita. Maka mulai dari yang terkecil sampai berlanjut atau seterusnya untuk senantiasa membudayakan positif. Insya Allah dengan budaya positif ini, sekolah kita akan progres menuju kemajuan. Dan alhamdulillah kita telah berikan amanah oleh Allah, juga telah diberikan kepercayaan oleh negara. Di antara dewan guru kita sudah terpilih sebagai yaitu calon guru penggerak. Ini salah satu daripada poin keberuntungan sekolah kita. Mudah-mudahan calon guru penggerak kita ini benar-benar bisa mengimplementasikan tentang ilmu-ilmu selama beliau nanti dalam kegiatan-kegiatan, baik itu pembina, baik kegiatan-kegiatan yang lainnya, untuk mencetak sebagai karakter calon guru penggerak. Mudah-mudahan sekolah kita semakin maju ke depan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih kepada semua dewan guru yang hadir. Selamat kepada Bapak Irfan Parigi MPD yang telah terpanggil menjadi salah satu daripada calon guru penggerak yang hari ini sedang mensosialisasikan, sedang mengimplementasikan untuk bagaimana ke depannya kita menerapkan yaitu sistem budaya positif. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak semua yang telah memberikan sambutannya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk agenda selanjutnya yaitu melaksanakan materi yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Irfan Parigi dari SMK Indah Halim, yaitu calon guru penggerak TGP Angkatan 9. Beri tepuk tangan sekali lagi. Beliau akan membawakan tema yaitu destinasi modul 1.4 budaya positif. Selamat menyimak. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih kepada pembicara yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan pembahasan yang akan disampaikan. Sebelumnya di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya masih pada semangat ya. Dan di sini mungkin kegiatan aktivitasnya sedikit terganggu ya untuk kegiatan kaliannya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri ya boleh? Boleh berdiri. Saya yang berdiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurin jawadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama yang saya hormati keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Ali, yang saya hormati Bapak Kepala SMK ITE Al-Alim, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SMK ITE Al-Alim yang pada siang hari ini hadir di sini untuk mengikuti nanti kegiatan rangkaian kegiatan di diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Ya. Sebelum ke materi, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa dari
dari manfaat kegiatan ini. Ya. Sebelum menjelaskan mengenai dari manfaat kegiatan ini, pertama mungkin di sini saya akan menyampaikan mengenai proses untuk menjadi seorang guru penggerak. Proses untuk menjadi seorang guru penggerak ini sangatlah tidak mudah ya. Jadi tetap harus ada prosesnya apapun juga. Dan di sini mungkin dari proses panjang dan sekarang pun ke tahap kependidikan dan mudah-mudahan nanti saya bisa lulus di tahap akhir. Ada beberapa modul lagi, yaitu 2 modul lagi, modul 2 dan modul 3. Dan tentunya di sini mudah-mudahan kepada Bapak dan Ibu supaya bisa mengikuti kegiatan, maksudnya supaya bisa mengikuti kegiatan guru penggerak. Tidak panjang lebar ya. Sebelum kita memulai diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif, dan di sini saya sebelum menjelaskan ke materi diseminasi ini, terlebih dahulu kita refresh dulu, breaking dulu, dalam arti supaya kegiatan kita tidak jenuh hari ini, ya, supaya tidak jenuh dan supaya kita semuanya bersemangat untuk mengikuti kegiatan kita nanti tahap demi tahap sampai selesainya acara ini. Bisa ditanyakan Bagaluh? Ya, kita istirahat dulu sebelum dimulai. Kita boleh berdiri, semuanya boleh berdiri. Boleh di depan, boleh di depan di sini. Pak, boleh boleh tempat, boleh di tempat di situ aja boleh, di depan di sini juga boleh. Ya, kita akan mengikuti ice breaking dulu ya sebelum dimulai ya. Ya, sebelum dimulai kita ice breaking dulu. Bisa dimulai Bagaluh? Ya, kita akan sedikit berjoget-joget untuk menghilangkan rasa jenuh ya. Belum dimulai ya. Siap? Oke. Kalau misalnya sudah siap, kita nyalakan lagunya atau musiknya. Bagaluh persiapkan sambil lihat ya. Let's break dulu. Ayo ikuti. Oke. Ayo.
keempat mengenai budaya positif. Oke, di sini sebelum kita memulai ke materi selanjutnya di sini, sebelum kita memaparkan materi lebih dalam mengenai budaya positif di sini, untuk pada hari ini ada beberapa hal materi yang akan kita sampaikan ya. Yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Itu materi yang pertama. Materi yang kedua yaitu mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Materi yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Materi yang keempat kebutuhan dasar manusia, ya. Dan materi yang kelima posisi kontrol, dan materi yang keenam itu segitiga restitusi. Itu pembahasan materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Dan sebelum kita memulai ke materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, di sini ada pertanyaan romantik buat kita semua. Ya, mungkin pertanyaan ini sudah sering kita lakukan bahkan kepada siswa-siswa kita di sekolah. Ya, di sini pertanyaan romantiknya mengenai setuju atau tidak setuju. Setuju atau tidak setuju, Kak? Yang pertama mengenai hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu mengenai poin pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Alasannya siapa yang mau menjawab alasan mengatakan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada yang mau? Silahkan. Kalau misalnya di situ menyetujui bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, oke, Pak, oke, ya Pak Ucung, silahkan. Saya setuju. Kenapa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Nah, tentunya ketika anak tersebut melanggar aturan sekolah, maka kita akan hukuman. Nah, maka si anak itu akan merasa jerak, akan ada ya intinya merasa takut lah ketika dikasih hukuman. Jadi anak itu tidak mau mengulangi kesalahan yang sudah dibuatnya kembali, dibuatnya terulang-ulang. Oke, berarti ada efek jerah ya, supaya siswa tersebut tidak mau mengulang lagi segala kesalahan yang sudah dibuat seperti itu. Untuk hukuman tadi Pak Suhantri setuju dengan penjelasan dan alasan yang tadi efek jerah supaya nanti siswanya tidak ada rasa mengulang kembali dengan adanya hukuman tersebut. Oke, yang kedua, kita lanjut. Yang kedua di sini pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju dengan pernyataan tersebut bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Gimana Bu Lisa? Setuju ya? Oke, setuju. Oke, langsung ke yang ketiga. Yang ketiga lanjut. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Perlukah kita memberikan penghargaan kepada anak? Setuju ya? Perlu ya? Harus, karena itu bagian dari reward kita dalam memberikan apresiasi, terutama penghargaan pada anak yang mendapatkan prestasi ya, baik itu prestasi akademik maupun akademiknya. Next, itu pertanyaan romantik yang akan kita bahas nanti setelah ini ya. Di sini mengenai tadi sebelumnya, di sini mengenai disiplin positif tadi di materi yang pertama ya, ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama mengenai teori disiplin. Teori disiplin di sini yaitu termasuk teori kontrol yang dikemukakan oleh
pressure, ya, mengatakan bahwa disiplin itu disiplin itu dapat tidak bisa mengatur orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Terus makna dari disiplin dari pembahasan ini, belajar kontrol ini dapat menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi di sini banyak potensi yang harus kita gali untuk kepentingan-kepentingan yang ada di sekolah kita, terutama dari segi nilai-nilai yang harus kita hargai kepada diri seseorang, pada diri siswa, terutama kita di sekolah. Yang kedua, teori kontrol menurut Dr. William Fraser itu semua perilaku memiliki tujuan, ya. Jadi perilaku baik buruk kita itu ada tujuannya, terutama di situ ada teori motivasi, ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsiknya di situ dalam teori motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kalau untuk motivasi intrinsik di sini, ya, yaitu untuk apa di situ? Nilai-nilai kebijakan universal, ya, itu untuk motivasinya. Jadi arahnya nanti ke keyakinan kelas nantinya. Terus yang ketiga, model berpikir kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti di sini ada 5 posisi kontrol, ya, yang akan kita jelaskan. Apakah kita nanti cara menghukum murid itu termasuk penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau kita misalnya di sini contoh teman, kita cara ngomong ke teman, ke murid itu seperti kita bahasanya itu bahasanya kita seperti ke teman sendiri. Jadi kita ngobrol, kita menyampaikan sanksi atau hukuman ataupun misalnya di situ, tapi dengan menggunakan bahasa kita sebagai teman. Guru berperilaku teman terhadap murid. Gitu. Misalnya kalau kita misalnya anak telat datang sekolah dan tadinya kita menghukum. Bisa kita menghukumnya, kamu datang kesiangan, terlambat. Itu sesuatu yang akan membuat siswa itu merasa dia itu merasa ketakutan mungkin, dan merasa ada hal yang mereka itu dalam melakukan kesalahan itu mungkin ada tingkat psikologis yang tidak enak terhadap mereka. Kalau kita menghadapi tingkat hukuman sebagai teman, mungkin kita bahasanya mungkin kita ada sedikit diperhalus, atau misalnya bahasanya kita mengajak ngobrol dulu. Bisa kita panggil namanya, kenapa? Misalnya Aisyah, kenapa Aisyah pada hari ini misalnya terlambat datang ke sekolah? Jadi bahasanya kita bahasa yang sedikit ke mereka itu, walaupun misalnya tidak membuat mereka kita tidak menekan, tapi buat mereka bersalah untuk tidak mengulanginya. Nanti kita akan belajar nih segitiga restitusi mengenai itu. Lanjut, lanjut. Di sini kita akan membahas mengenai dari disiplin. Apakah makna disiplin? Jadi setiap sekolah dan setiap yang kita lakukan di sekolah mungkin kita tidak lepas dari yang namanya aturan. Aturan apa? Yaitu kedisiplinan. Di sini disiplin, ya, makna dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Lanjut, disiplin diri membuat
orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin di sini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Yaitu kaitan disiplin di budaya kita ya. Lanjut Pak Galuh. Nah di sini tadi nilai-nilai kebajikan universal. Tadi kita sudah membahas mengenai makna disiplinnya. Sekarang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ya yang harus ada yang melekat dalam diri kita di sini yaitu sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu ya. Nilai-nilai ini bersifat universal ya. Di mana di sini yang harus dimiliki nilai-nilai keyakinan oleh diri kita. Yang pertama itu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikannya apa saja sih yang harus kita miliki ya di dalam diri kita, terutama kita untuk apa ya? Terutama kita dalam mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Yang harus kita miliki dan yang harus kita ada dalam diri kita untuk mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama yang harus kita ada di dalam diri kita itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini salah satunya sangat penting ya, memiliki keimanan, ketakwaan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa bahkan berakhlak mulia. Itu salah satu fondasi dasar. Tanpa adanya keimanan, akhlak mulia dalam diri kita, itu tidak akan menggambarkan perilaku kita yang ke arah yang baik. Karena pada dasarnya yang harus dilihat itu akhlak dan perilakunya dulu kan. Kita terutama kita dalam membentuk karakter peserta didik kita di sekolah. Itu yang paling pokok dan yang harus kita terapkan di sekolah kita. Jadi itu hal yang sangat penting. Yang nilai kebajikan yang harus kita terapkan, bukan hanya siswa yang harus memiliki nilai kebajikan, tetapi kita juga sebagai seorang pendidik kita harus mempunyai nilai kebajikan tersebut. Yang kedua, mandiri. Kita juga harus bisa mempunyai nilai kebajikan yang mandiri, tidak tergantung pada orang lain, selalu berusaha sendiri, hasil dari kerja keras sendiri. Begitu juga kita mengajarkan kepada anak-anak kita di sekolah, ya siswa-siswa kita. Terus yang ketiga bernalar kritis. Bernalar kritis paham? Bernalar kritis itu seperti apa? Bernalar kritis itu artinya siswa diajak untuk aktif, dalam dirinya, ya dalam dirinya supaya tidak benar-benar ini ya, supaya benar-benar dalam dirinya ada rasa untuk mengembangkan dirinya supaya lebih meningkatkan kemampuan dirinya. Terus berkebinekaan global, walaupun misalnya kita berbeda-beda dari agama, suku, tapi kita tetap ada yang namanya kesatuan. Terus bergotong royong, udah nggak asing lagi ya gotong royong itu ya. Salah satu yang benar-benar kita harus miliki dan kita harus lakukan di setiap sekolah. Kreatif, ya itu 5 nilai-nilai kebajikan yang besar. Yang kedua itu pembelajaran teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Sebelum kita membahas mengenai tadi teori motivasi perilaku manusia tadi, kita harus tahu dulu apa itu hukuman, apa itu restitusi, dan apa itu konsekuensi, kayak gitu ya. Kalau misalnya hukuman, kita sering memberi hukuman kepada siswa, sering tidak?
Apa hukuman kita selama ini sudah baik atau misalnya hukuman kita itu sudah sesuai? Ada yang sesuai, ada yang tidak. Jadi, ya. Apakah kita dalam menjalankan hukuman itu sudah sesuai dengan keadaan? Dan tentunya mungkin kita masih belum paham bagaimana cara memberikan hukuman yang sesuai untuk anak-anak kita. Ya, pertama di sekolah. Di sini hukuman itu adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada anak ya melalui suatu proses keadilan. Kayak gitu. Itu ya hukuman. Terus kalau konsekuensi, apa itu konsekuensi? Ayo. Konsekuensi. Jadi setiap melakukan kesalahan pasti ada konsekuensinya gitu. Jadi ya, tapi konsekuensi itu akibat langsung ya dari suatu perbuatan yang dilakukan. Ya, jadi segala perbuatan yang dilakukan pasti ada konsekuensinya. Dan selanjutnya itu ada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu ibarat ganti rugi ya yang diberikan kepada korban terhadap pelanggaran kesalahan. Jadi ada rasa penyesalan gitu. Itu namanya restitusi terhadap pelanggaran yang sudah dilakukan oleh seorang anak. Lanjut Pak Galuh. Lanjut. Ya, lanjut. 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 Oke, sini. Ada di sini contoh pengakuan apresiasi kebijakan ya. Di situ ada nilai kebijakan, ada pembuka, ada situasi. Di situ pembuka, di situ kemarin saya perhatikan nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, gitu ya. Itu contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang tadi nilai kebajikan ya. Lanjut Pak Galuh. Nih, di sini yang tadi kita obrolkan ya. Yang kita obrolkan mengenai hukuman, konsekuensi dan apa tadi? Restitusi ya. Di situ ada tindakan guru. Tindakan guru di situ ya. Apakah di situ termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, di situ. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa bisa bisa dikatakan konsekuensi? Itu termasuk adalah konsekuensi. Oke, lanjut ya. Setuju? Awal silakan. Kalau masuk menteri apa? Tadi dia sudah bisa membedakan belum? Antara hukuman dan konsekuensi. Ya, lanjut ya. Ya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Ini hukuman. Apa konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi ya. Lanjut, Pak Galuh. Oke, tadi konsekuensi ya. Lihat ya mengenai tindakan atau hukuman dan tadi sudah dijawab ya mengenai pertanyaan yang pertama, kedua. Yang pertama tadi menjawab konsekuensi ya. Yang kedua hukuman. Terus yang ketiga murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Terus yang selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi yang hukuman.
2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Berarti tadi kita sudah bisa ya membedakan antara hukuman dan konsekuensinya. Silakan kalau lanjut tadi sebelumnya. Nih, jawaban-jawaban yang bapak-bapak dan ibu guru tadi jawab, apakah sama tadi jawabannya? Tuh, itu jawabannya. Ya, bisa dilihat. Ya. Ya, itu jawabannya ya. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket, itu masuk konsekuensi dari akibat dia datang terlambat. Maksudnya untuk pelajaran PJOK kayak gitu. Oke, sudah? Sudah memahami ya hukuman dengan konsekuensi. Lanjut. Nah, itu perbedaannya yang tadi dikatakan mengatakan bagaimana kenapa bisa dikatakan konsekuensi, kenapa bisa dikatakan hukuman, itu perbedaannya ya, hukuman dan konsekuensi. Itu lihat, kalau di hukuman itu ada sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, ada paksaan juga, anak membenci kedisiplinan, itu salah satunya ya. Bisa dibaca ya mengenai perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Lanjut Pak Galung. Ya. Nah, sekarang kita ke restitusi. Tadi kita sudah membahas mengenai hukuman, sudah membahas mengenai konsekuensi. Sekarang ada yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi restitusi itu seperti rasa penyesalan gitu, penyesalan terhadap kesalahan yang sudah dilakukan. Tetapi dia berupaya, kita bukan untuk menyalahkan, tapi berupaya untuk untuk memperbaiki kembali, bahkan tidak ada supaya yang kita lakukan itu ada perbaikan, itu restitusi. Jadi bukan kita hukuman atau paksaan yang sifatnya menekan, tapi rasa penyesalan supaya ada perubahan dan perbaikan di dalam diri siswa kita seperti itu. Lanjut. Ya, di situ ada perbedaannya ya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi di situ. Tinggal dibaca ya mengenai salah satunya di sini ada perbedaannya. Yang pertama hukuman. Hukuman itu cirinya itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi dan menekan adanya suatu paksaan, karena itu adalah suatu aturan yang harus dijalankan. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, jadi kita sudah tahu aturan tetapi kita melanggar, berarti kita nanti akan ada konsekuensinya kayak gitu. Dan di situ restitusi itu merupakan pilihan untuk kita mengulang lagi atau tidak, tapi kita untuk ke arah perbaikan diri. Lanjut. Nih, ciri-ciri restitusi di sini yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Yang kedua memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan itu artinya dari rasa bersalah terhadap misalnya permasalahan dengan teman. Berarti kita harus ada restitusi supaya ada rasa penyesalan dan ada tindakan yang lebih baik lagi, hubungan yang lebih baik lagi. Terus ada tawaran, bukan paksaan. Ada menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya. Sampai di situ restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan untuk materi hukuman, restitusi dan mengenai
keyakinan di dalam suatu kelas. Mengapa ya tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu. Kalau peraturan kelas identiknya kita memaksa ya, menekan. Ya kalau keyakinan kelas berarti sesuatu timbul dari nilai-nilai yang ada di dalam diri siswa kita tanpa adanya peraturan, paksaan, tapi dia sudah mempunyai nilai-nilai yang diyakini di dalam suatu kelas. Di situ untuk apa ya, dari pertanyaan-pertanyaan itu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan dua? Ya, di situ mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, untuk mendukung motivasi fisik kembali ke nilai-nilai keyakinan, yaitu yang artinya lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kebalikan dari peraturan ya, kalau keyakinan kelas itu. Jadi di situ kan sifatnya bukan kita mengikuti serangkaian peraturan, tapi di situ ke nilai-nilai keyakinan. Ke nilai-nilai keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan. Ya, di situ ada yang mana yang merupakan keyakinan kelas di situ. Ada kesepakatan kelas ya di situ. Ada misalnya di situ ada kesepakatan kelas. Yang pertama datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan yang terakhir tertib. Di antara pernyataan tersebut, mana yang disebut dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bukan peraturan, tetapi hal positif yang bisa dikembangkan untuk mengembangkan nilai-nilai yang ada dalam diri siswa atau dalam diri kita. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, itu termasuk tata tertib atau kesepakatan kelas. Maksudnya kemana? Maksudnya, ya masuk kesepakatan kelas di sini artinya masuk ke keyakinan kelas atau di dalam keyakinan kelas itu masuk ke dalam peraturan kelas atau kesepakatan kelas itu di situ. Di situ kan ada pilihannya kesepakatan kelas. Di antara kesepakatan kelas tersebut, ya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kalau yang pertama datang tepat waktu, mengucapkan salam di dalam kesepakatan kelas, itu termasuk keyakinan kelas atau bukan? Bukan, karena masuk ke dalam peraturan. Menjaga kebersihan sekolah, peraturan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, maksudnya kemana itu? Keyakinan kelas. Aktif dalam pembelajaran, keyakinan ya. Tuh, lanjut Pak Galuh. Dan dalam kegiatan pendalaman keyakinan kelas ada yang disebut dengan tabel T dan tabel Y ya, yang nanti akan dibuat seperti itu. Nih, tuh yang tadi kita sudah sebutkan ya, antara peraturan dan keyakinan kelas. Tuh, yang termasuk peraturan, yang termasuk keyakinan kelas, ya. Peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Kalau keyakinan kelas itu kembali ke dalam perilaku, nilai-nilai, cara membandingkan antara peraturan dengan keyakinan di situ tuh. Kalau misalnya dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya, berarti kita harus menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain dan
komitmen. Jadi kembali ke sikap dan nilai-nilai yang ada dalam diri kita dan harus kita kembangkan ke dalam siswa kita, kayak gitu. Ya, terus di situ dilarang menggunakan narkoba. Berarti keyakinan kelasnya kemana? Ke kesehatan, kayak gitu. Jadi kalau ibaratnya itu bukan peraturan, tapi induk dari yang dijadikan sebagai peraturan. Ya, untuk peraturan kelas dan keyakinan kelas sudah cukup. Peraturan kelas dan keyakinan kelas dalam membedakannya. Kalau sudah, silakan dilanjut. Lalu sekarang ada pembelajaran yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia, terutama kita sebagai pendidik ya, di lingkungan sekolah ada 5 yang harus kita miliki ya. Yang pertama, rasa kesenangan. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa. Yang keempat, penguasaan. Dan yang kelima, bertahan hidup. Itu yang kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh seorang manusia, tentunya oleh diri kita semua ya. Jadi itu faktor penting di dalam hidup yang merupakan kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Yang kelima itu kita eksplorasi konsep itu pembelajaran 5 posisi kontrol. Ingat ya, tadi kita sudah sedikit mengulas posisi kontrol, bagaimana sebagai penghukum, bagaimana sebagai teman, kan? Bagaimana sebagai pembuat orang merasa bersalah, dan sebagai manajer. Di sini kita harus tahu tingkatan-tingkatannya. Ya, ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki seorang pendidik. Yang pertama, ya, bukan yang harus dimiliki seorang pendidik ya, tetapi kita termasuk ke yang mana gitu sebagai posisinya. Kalau kita menghukum di sekolah, misalnya cara-caranya, kalau misalnya di situ, kalau sebagai penghukum, di situ kalau penghukum itu guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, meyakini, menyindir. Guru berkata kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu bahasa penghukum. Bahasa penghukum itu lebih apa itu? Lebih kurang baik ya, kurang baik. Jadi apa yang harus kita miliki sebagai seorang guru di situ? Apakah kita pantas untuk memiliki kontrak sebagai penghukum? Tapi bisa aja, tapi dengan bahasanya yang seperti apa ya? Bukan seperti tadi itu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, awas apa itu? Awas ya, rasakan. Itu bahasanya sangat kurang baik gitu ya, seperti itu. Terus membuat orang merasa bersalah. Di situ kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu bahasa dari membuat orang merasa bersalah. Teman, ayolah lakukan demi ibu. Pemantau, apa peraturannya? Manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kayak gitu. Jadi di situ ada bahasa-bahasanya. Kita kalau menindak itu termasuk ke dalam 5 posisi kontrol yang mana? Di situ. Kalau misalnya sebagai teman, tadi itu bahasanya. Kalau misalnya sebagai pemantau, tadi itu bahasanya. Sebagai manajer, tadi itu bahasanya. Ada kasus-kasusnya. Jadi tadi Pak Piti mengatakan pas kita berdiskusi ya tadi di luar kegiatan, bagaimana secara menangani masalah siswa kita termasuk posisi apa. Jadi dengan adanya 5 posisi kontrol ini kita tahu kita posisinya di mana gitu kan dalam menangani permasalahan terhadap murid gitu. Apakah kita termasuk penghukum, pembuat orang bersalah, termasuk teman, pemantau, manajer. Jadi kita punya tingkatan-tingkatan penanganan gitu. Dan mungkin yang paling baik itu penanganan yang lebih mengarah ke apa ya, bahasa yang baik juga. Misalnya dengan bahasa sebagai teman, pemantau, manajer, itu lebih sopan lagi bahasanya untuk mengingatkan terhadap murid-murid yang melakukan
saya kecewa sekali dengan kamu. Benar nggak di situ? Membuat orang merasa bersalah. Benar nggak? Kecewa ya. Ya, terus yang selanjutnya di situ, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah udah termasuk tindakan hukum? Kamu tidak pernah benar, kamu tidak pernah benar melakukannya. Selalu menyalahkan ya. Berarti tindakan manual kita ya udah termasuk hukum. Hukum masuk ya. Terus ayolah lakukan demi ibu bapak. Udah termasuk ke teman tidak itu bahasanya? Ada kata ayolah ya. Di situ ayolah ajakan ya. Jadi sudah ini ya. Tuh di situ ada pemantau, bahasanya manajer dan penghukum. Nah, sekarang kita ke materi yang terakhir itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu tadi kita cara penanganan masalah terhadap murid kita di sekolah. Ada tindakan-tindakan yang akan kita lakukan terhadap siswa-siswa yang ada di sekolah kita, termasuk siswa-siswa yang melakukan biasanya apa kalau di sekolah? Yang misalnya yang sering terjadi di sekolah, mereka itu sering apa? Kesiangan, terus terlambat, tidak menggunakan seragam ya, dan sebagainya. Di situ ada penanganan itu ada 3 yang harus kita lakukan termasuk segitiga restitusi. Yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas, ya. Pertama langkahnya. Yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu bahasa-bahasanya. Kalau menstabilkan identitas apa dulu tuh di situ? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi caranya kamu bukan salah satunya yang pernah melakukan ini. Itu bahasanya. Jadi supaya dia itu benar-benar kita benar-benar stabilkan gitu identitas siswanya. Jadi kita tidak menekan bahwa dia itu punya kesalahan yang benar-benar fatal di situ. Yang kedua validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan apa melakukan itu. Jadi bahasa pertanyaannya kayak gitu. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan kayak gitu. Jadi di situ ada semacam kebutuhannya, kebutuhan alasannya kenapa dia sampai melakukan hal seperti itu tindakannya. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Artinya menanyakan keyakinan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita yakinkan, ya. Jadi kalau misalnya kita ada siswa yang melakukan kesalahan, pelanggaran, kalau kita nanti kita menjalankan dengan segitiga restitusi dengan pola semacam ini, ya. Jadi kita dalam menangani siswa kita akan bisa ke siswa itu bukan menekan, tetapi ke siswa akan mereka merubah diri dalam melakukan itu tahapannya. Jadi tahapan yang ketiga itu meyakinkan kira-kira di situ kamu ingin menjadi orang seperti apa. Kalau misalnya melakukan seperti itu aja, misalnya ada siswa kita yang sering terlambat sekolah, misalnya datangnya telat, terus ke sekolah menggunakan sendal kayak gitu, kira-kira kita kan kamu ingin menjadi orang seperti apa di tindakan yang ketiga. Berarti kan itu mengajarkan arti kedisiplinan kan secara otomatis. Dengan bahasa pertanyaan seperti itu, artinya ke siswa tersebut akan teringat ya siswa tersebut. Oh ternyata benar apa yang dikatakan oleh seorang guru. Jadi dia akan merasa penyesalan dalam arti benar saya telah melakukan kesalahan itu dengan tadi. Kalau misalnya saya melakukan seperti itu saja, jadi kedepannya mungkin saya tidak akan menjadi orang yang berdisiplin kayak gitu. Itu bahasa-bahasa dalam menangani permasalahan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Untuk menggunakan segitiga restitusi, apakah sudah paham?
Itu yang harus kita nanti terapkan, yang harus kita lakukan untuk siswa kita. Di sini saya punya dua kasus untuk segitiga restitusi. Ada dua kasus. Kasus yang pertama, siswa yang datang terlambat ke sekolah. Yang kedua, siswa yang yang ke sekolah dalam pembelajaran itu tidak menggunakan sepatu, malah menggunakan sandal. Ada yang mau mempraktekkan? Kalau tidak dua kasus tadi, satu kasus saja. Silakan ke depan, kita praktekkan. Siapa yang siap untuk menjadi guru dan siap untuk menjadi seorang murid? Ya, sebelum kita mengakhiri materi segitiga restitusi ini, ada yang mau maju? Silakan maju ke depan. Di sini ya, di depan ya. Menghadap boleh dibaca. Oke. Di sini di mana? Ayo, yang jadi gurunya siapa? Pak Ucup, Pak Ucup dia di situ nanti Bu Yati ya, masuk ya datang. Silakan Bu Yati kita praktekkan. Assalamualaikum Pak, boleh saya masuk? Waalaikumsalam. Oh, Ya, silakan duduk. Ya. baiklah, terima kasih. Askia, bagaimana kabar keluarga kita? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Bagaimana kabar teman-teman? Alhamdulillah baik juga Pak. Askia, apakah kamu tahu kenapa dipanggil oleh Bapak ke ruangan ini? Tidak tahu Pak. Askia, tadi waktu pembelajaran di kelas, Bapak lihat kamu datang terlambat, betulkah? Iya Pak, betul. Hari ini saya datang terlambat ke sekolah. Mengapa hari ini Askia datang terlambat ke sekolah? Tentunya Askia punya alasan yang jelas kan? Ya Pak, saya mohon maaf. Hari ini saya datang terlambat ke sekolah karena semalaman saya bermain handphone. Bermain handphone jadi tidur larut malam dan bangunnya kesiangan Pak. Selain itu kebetulan ojek yang biasa saya langganan nggak bisa jemput saya hari ini, katanya dia sakit. Jadi saya nunggu ojek lain yang lewat Pak. Iya. Askia, apakah Askia tahu jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7.15. Iya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana Askia memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan ke teman saya Pak untuk mengejar tugas yang ketinggalan. Baik, ya, itu bisa ditentukan ya. Apakah besok akan ada masalah lagi? Askia agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah. Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu insyaallah. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Ingat bahwa bermain handphone terlalu lama dan tidur larut malam itu bisa merugikan dan mempengaruhi terhadap kesehatan Askia ya. Apakah Askia paham? Baik Pak, akan saya ingat. Terima kasih atas penjelasannya ya Pak. Baiklah, jika Askia sudah paham, silakan kembali ke kelas untuk mengikuti materi pembelajaran selanjutnya. Baik Pak, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Oke. Itu adalah salah satu kasus kita kalau menyelesaikan permasalahan murid ya dengan menggunakan segitiga restitusi. Begitu. Nanti ya kalau menangani masalah siswa, kita dalam menangani ya, padahal kita sebenarnya mas sudah tidak aneh ya di dalam kegiatan sehari-hari khususnya di sekolah. Cuma kita belum tahu aja ya nama kegiatan yang sering kita lakukan. Padahal kita di dalam kehidupan sehari hal yang seperti ini sudah kita lakukan. Untuk materi budaya positif kita hari ini sudah tersampaikan semua ya, dari materi pertama sampai materi yang terakhir. Dan tentunya di sini saya ucapkan
terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah senantiasa hadir dan senantiasa mau mendengarkan materi-materi yang bisa saya sampaikan. Di sini bukan seperti saya menggurui ya, tetapi di sini kita saling berbagi pengalaman mengenai apa sih budaya positif dan bagaimana menjalankan budaya positif tersebut di lingkungan sekolah kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya yang sudah hadir di kegiatan ini, dan tentunya mungkin ini adalah mudah-mudahan ya bisa mendapatkan manfaat buat kita untuk saling berbagi seperti itu ya. Cukup dari saya, kurang lebihnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diserahkan ya kepada MC. Baik, Bapak Ibu boleh tepuk tangan dong untuk terima kasih kepada Bapak Ibu Peneliti MPD yang telah memberikan materi dan pengalaman kita semua. Mudah-mudahan kami selalu Bapak Ibu dan guru di sekolah bisa mengamalkannya. Sekali lagi untuk kegiatan hari ini kita cukupkan dengan mengucap hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya habis. Boleh kita berikan Bapak Ibu untuk apa yang beliau sampaikan bisa diterapkan di sekolah kita. Baik, untuk acara itu alangkah baiknya adakah yang ingin bertanya? Nah, ini momen terakhir nih biasanya nih. Ada yang ingin bertanya nih dari teman-teman kita sebagai pengajar nih menghadapi siswa. Boleh dari Bapak Ibu yang samping sana, yang tengah atau yang samping kiri. Boleh. Adakah yang lain lagi, silakan? Oh boleh, Pak Ucu. Nah, Pak Sumantri, bertangan dong. Pak Sumantri, boleh bertangan. Bapak ke depan ya. Bapak lagi ke depan. Iya, boleh Pak. Kasih mic-nya Wendy. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke pertanyaan. Nah, permasalahannya sering kan sekarang ada mungkin beberapa berita tayangan media sosial yang menanyakan kasus pembulian sekolah ya. Nah itu sering terjadi di tahun ini ya, mungkin ada beberapa. Nah pertanyaannya, bagaimana kita mengatasi permasalahan di sekolah mengenai pembulian tersebut menggunakan konsep segitiga restitusi ini? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Sumantri ya. Mungkin Pak lebih ke segini garis restitusi. Nanti beliau masuk oleh materinya ya. Enggak. Terima kasih ya kepada Pak Ucu tadi atas pertanyaannya. Sungguh luar biasa sekali ya pertanyaannya mengenai permasalahan siswa ya, terutama yang sering kita jumpai di sekolah ya, masalah apa tadi, pembulian ya, pembulian terhadap siswa. Mungkin untuk pembulian itu sudah menjadi bahasan-bahasan yang sekarang ini ya lagi marak ya, terutama di dalam medsos. Di medsos tersebut banyak sekali mengenai kasus permasalahan tersebut. Oke, kalau misalnya terjadi di sekolah kita ya mengenai permasalahan tersebut, mungkin tindakan-tindakan yang sesuai dengan segitiga restitusi itu, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Caranya gimana? Cara menstabilkan identitasnya di situ kita berikan, kita panggil siswa ya sesuai dengan praktek tadi, terutama yang siswa yang bermasalah tersebut. Kita tidak hanya menekan ke siswa tersebut, kita tidak menyalahkan kepada siswa tersebut, tapi bagaimana siswa tersebut kita restitusi itu. Kita artinya supaya itu ada tindakan yang salah, melakukan seperti itu ada tindakan yang salah. Seperti itu kita panggil. Hal yang perlu kita lakukan yang pertama itu yaitu menstabilkan identitas. Misalnya kalau menstabilkan identitas, cara bertanyanya
kepada murid yang kita panggil tadi, kita bisa menanyakan, berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi tindakan kamu sudah tidak bisa dibenarkan oleh menggunakan bahasa seperti itu. Itu cara melakukan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini artinya, nih, kamu kalau menjalankan perilaku seperti itu, ya, itu akan mengakibatkan perlakuan yang buruk. Bisa. Itu artinya tindakan yang salah. Artinya perbuatan yang buruk yang akan seperti apa nanti akan terjadi. Pasti dia para siswa yang kena pembuliannya itu pasti akan banyak gangguan psikologis, dan bahkan tindakan-tindakan yang merasa pembulinya itu merasa tidak akan merasa dia itu merasa puas akan dirinya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, di sini kalau menanyakan keyakinan di sini, apakah perlakuan seperti itu sudah pantas dilakukan? Seperti itu. Jadi meyakinkan bahwa perilaku itu tidak baik seperti itu. Itu salah satu contoh tindakan-tindakan dengan menggunakan segitiga restitusi seperti itu. Jadi kita menanganinya itu ke siswa yang mengalami bermasalah, bukan hanya pembulian, tapi pelanggaran-pelanggaran lainnya kita harus tanamkan yang namanya penyelesaian seperti itu, dan akhirnya ke siswa tersebut bukan mereka makin merasa bersalah, tapi mereka makin merasa menyesal dan tidak akan mengulang lagi, dan tentunya di siswa tersebut akan memperbaiki untuk ke arah yang lebih baik lagi seperti itu. Jadi tindakan-tindakan yang nyata dan tentunya perlu kita terapkan di kehidupan kita ya di sekolah, terutama implementasi kita di lingkungan sekolah, karena kejadian-kejadian seperti itu pasti kita akan sering temui di sekolah. Gimana Pak Ucu? Sudah paham? Yang lain sudah cukup? Cukup. Kalau sudah cukup itu saja penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini bisa kita nanti implementasikan dalam kehidupan nyata, terutama di kehidupan kita ya, di sekolah. Itu saja mungkin Betty, silakan kita kembali ke pembacaran. Oke, terima kasih kepada Bapak Irfan selaku pemateri pada kesempatan kali ini. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Irfan. Sebelumnya ya ada pertanyaan, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini berjalan lancar. Mudah-mudahan kita ketemu lagi lain waktu dan bisa kembali ya. Terima kasih untuk kegiatan hari ini.